marilah kita awali pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan pada diri kita, diterima amal ibadah kita, terutama puasa kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di saat ujian akhir besok diberikan kelancaran oleh Allah dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan untuk anak-anakku sekalian kelas 9. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah syai'un lillahi walaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah hadir, yang biasanya siang hari kayak gini kalian banyak istirahat mungkin karena puasa, alasannya kadang-kala banyak tidur, banyak istirahat. Tapi di siang hari ini kita mencoba untuk belajar bersama, yaitu memantapkan persiapan ujian sekolah yang insya Allah besok jadwalnya pendidikan agama. Langsung saja pada pertemuan kali ini mungkin saya ingin mengulang lagi terkait dengan kisi-kisi atau mungkin materi yang sudah kita persiapkan ya, yang kita persiapkan untuk pelaksanaan ujian akhir. Dan ujian akhir ini tentunya menentukan nilai kalian masing-masing ya. Ini menentukan nilai lulus dan tidaknya, baik dan tidaknya itu juga tergantung dari usaha masing-masing. Dari pihak sekolah sudah berusaha untuk mengadakan tryout sampai sekian kali ya. Mudah-mudahan dari tryout tersebut bisa diambil suatu hikmah, manfaat, pelajaran karena biayanya juga tidak murah ya di saat kita melaksanakan tryout dan pembelajaran, maka di situ harus mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk materi pendidikan agama, yaitu dari tryout pertama sampai tryout terakhir, itu insya Allah sama materinya, tidak jauh beda. Mungkin perbedaan-perbedaan itu kalau ada satu materi bertanya tentang rukun haji, maka bisa jadi nanti di pelaksanaan ujiannya nanti sunnah haji apa atau yang membatalkan ibadah haji kita. Nanti berbicara tentang sholat jamak takdim pada tryout 1, nanti tryout 2 jamak qashar, tryout 3 terus nanti di ujian semester ujian akhir bisa jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu diulang lagi ya. Jangan kalian anggap nanti sudah keluar di tryout terus nggak keluar lagi. Jangan. Itu bisa jadi malah menjebak ya yang sudah dikeluarkan di tryout karena kemarin dilihat jawabannya kurang banyak yang betul ya, masih banyak yang salah, maka bisa jadi dikeluarkan lagi di ujian sekolahnya. Ini keuntungan yang yang paham
yang bisa memahami soal-soal itu dengan baik, atau istilahnya ya memperhatikan antara soal yang satu dengan soal yang lain diperhatikan dengan baik, maka dia akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Karena apa? Grafik peningkatan nilai ada di situ, ya. Ada di beberapa siswa itu ada peningkatan nilai. Tapi ada juga beberapa siswa yang hanya ya stagnan, tidak naik, bahkan ada juga yang turun. Ini yang perlu perhatian, ya. Oke. Itu tentang soal. Pelaksanaan besok insya Allah dilaksanakan online untuk SMP Vidatra saja, ya. Yang online hanya SMP Vidatra, yang lainnya offline atau langsung dengan paper test. Spesial ini untuk Vidatra ini karena ada di kompleks PT Badak yang mana gugus COVID hanya memberikan izin sampai di hari Kamis, ya, sampai hari ini saja. Untuk Jumat dan Sabtu nanti dilaksanakan secara online. Baiklah anak-anak sekalian, soal yang pertama di kisi-kisi saya sampaikan waktu itu ada terkait dengan bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Ya, ayat-ayatnya jelas juga di situ. Maka kalian cermati, ya, dari kisi-kisi itu surahnya apa saja, tapi pembahasan tajwidnya yaitu kalian lihat terkait dengan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Cirinya Al-Qamariyah itu lamnya alif lam, lamnya berharokat sukun, ya. Selama lamnya berharokat sukun, maka di situ disebut dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam, ya, tidak ada harokatnya, biasanya tidak ada harokatnya di situ. Terus ketemu dengan huruf yang bertasdid, ketemu dengan huruf yang bertasdid atau yang tanda siddah, maka itu jelas idgham samsiyah atau al-samsiyah. Itu aja contoh mudahnya. Kalau alif lam qamariyah yaitu lamnya bertanda sukun. Kalau alif lam samsiyah itu tidak ada harokatnya sama sekali, ya. Itu tanda paling mudah, ya, paling mudah. Nomor 2 yaitu nanti berbicara tentang hukum bacaan tajwid, terkait dengan tajwid. Ya. Tajwid ada banyak macam, ya, ada banyak macam. Di kisi-kisi juga di situ yang secara umum membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang sangat mendasar yaitu terkait dengan hal nun sukun atau tanwin, ya. Kalau ditanya di situ nun sukun atau tanwin, maka kalian harus ingat ada berapa bacaan di situ. Ada idhar halqi, ada idgham bi gunah, ada idgham bila gunah, ada iklab dan ikhfa hakiki. Di saat kita berbicara tentang idhar halqi, maka yang perlu kita ingat ada 6 huruf. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya. Maka silahkan kalian nanti cari, lihat di kisi-kisi kembali, surah apa saja yang di nomor 2 yang disebutkan di situ. Ya. Kalian cari, oh ya, yang nun sukun atau tanwin ada bacaan ini. Nah, diingat aja. Nanti seumpama di surah Ali Imran. Ya. Ada enggak? Kalau enggak ada, ya berarti enggak ada nun sukunnya. Pindah ke mim sukun seumpama. Di mim sukun ada bacaan idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Ini beda. Sama-sama idharnya, tapi ada idhar syafawi, ada idhar halqi. Kalau idhar syafawi itu terkait dengan mim sukun, kalau idhar halqi nun sukun atau tanwin.
Tuh. Yang tiga terkait dengan Quran surah An-Nisa, ya. An-Nisa. Contohnya seumpama nanti diminta kalian untuk bisa menjelaskan perilaku apa yang sesuai dengan ayat tersebut. Ayatnya itu berbicara tentang apa, ya. Ayatnya berbicara tentang apa di situ? Kalau ayatnya berbicara tentang ikhlas, oh ya ini berarti ada clue-nya, ada kata-kata tertentunya. Contoh wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Karena di situ ada akhlasu berarti terkait dengan ikhlas. Ya, ikhlas dalam apa? Dinahum, yaitu illal ladzina tabu wa aslahu wa antasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Yaitu ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingin mendapatkan pahala yang besar. Ini nanti di surah An-Nisa dipelajari itu. Surah-surah yang lain juga dipelajari yang ada di kisi-kisi nomor 3. Nomor 4 nanti terkait dengan perilaku seseorang. Karena kita belajar tentang hemat, hidup sederhana, hemat, tidak boros, itu ya. Maka silahkan kalian nanti atau rendah hati ya. Mana perilaku yang mencerminkan rendah hati seumpama. Apa sih perilaku rendah hati itu? Perinciannya. Kalau hidup sederhana apa yang menunjukkan kriteria hidup sederhana? Orang yang hemat itu gimana ya? Orang yang hemat itu belanja sesuai dengan keperluannya. Kalau enggak ada perlunya dibeli, terus sampai di rumah tidak dipakai, itu termasuk orang yang boros. Ya. Jadi kalau orang hemat itu dia membeli sesuatu sesuai dengan keperluan yang ada. Di rumahnya hanya seumpama perlu beli ya mungkin peralatan dapur gitu kan, terutama ibu-ibu ya. Kalian lihat ibu kalian. Berapa banyak peralatan masak atau peralatan dapur itu yang tidak pernah dipakai. Nah, bahkan masak aja nggak bisa tapi alatnya banyak. Ini kan bisa jadi pemborosan di situ. Ini tidak hemat. Jadi bagaimana seseorang itu bisa belanja dengan baik ya. Ini kalau rendah hati itu contoh alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan ya itu ya. Jadi berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Yamsuna 'alal ardi haunan. Jika dihina, jika disapa oleh orang-orang yang bodoh, qal al-jahilun itu orang-orang yang bodoh, orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mau belajar, maka dia akibatnya menjadi orang yang bodoh. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut kalau dia rendah hati? Qalu salama, dia mengucapkan salam dengan baik. Tidak menghina, tidak membalas hinaan itu, tetapi dia menyapanya atau bahkan mendoakan seperti halnya contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, ada rendah hati, ada hemat,
hidup sederhana. Nanti pilih. Nomor 5. Ini terkait dengan makanan halal dan haram ya. Tapi diperhatikan anak-anak sekalian nanti di soal online itu akan teracak soalnya ya. Akan teracak soalnya tidak sama antara satu dengan yang lain ya. Tidak seperti halnya di paper test juga. Kalau saya bacakan di sini nomor 5, nanti akan ada di nomor 5 tidak. Jadi secara otomatis teracak, abjadnya juga teracak, maka kalian tidak bisa nyontek teman kalian ya. Mungkin nomornya sama tapi keluarnya sama di nomor keberapa, opsinya, jawabannya itu bisa teracak ya. Teman kalian bilang A, bisa jadi di tempat kalian B, makanya nggak usah tanya ke orang lain. Percaya pada diri sendiri, apalagi kita saat ini menjalankan ibadah puasa. Tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, ini pelajaran agama. Nggak usah diawasi juga sudah ada pengawasan dari malaikat. Ini tugas malaikat siapa? Yang mengawasi, yang mencatat amal, itu kan semuanya semua ada di situ. Nih. Ya. Ini kita bisa pahami ya. Oke. Kita lanjut. Nomor 5 tadi terkait dengan makanan yang halal atau yang haram. Contohnya makanan-makanan itu halal zatnya ya. Halal zatnya tapi cara memperolehnya tidak halal berarti bisa menjadi haram gitu kan. Yang kalian lihat, yang kalian harus ketahui juga, hikmahnya itu apa? Contoh kita disuruh untuk menghindari makanan yang haram. Apa hikmahnya dari sisi kesehatan kita? Bisa jadi nanti dari sisi akhlak ya, akhlak perilaku. Kalau orang itu makannya yang diharamkan oleh Allah itu juga berdampak pada perilakunya yang tidak baik, yang tidak benar. Itu bisa terjadi ya. Ada orang mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka apa? Akhlaknya dia buruk. Ya kita bisa lihat saja antara orang yang rajin beribadah sama tidak. Itu dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka berbuat pasti akan berbeda. Makanya di saat beribadah pada Allah kita harus tahu ilmunya juga ya. Pak, kelihatannya dia banyak ibadahnya tapi nggak ada nilainya. Nah, karena apa? Bisa jadi di saat dia beribadah tidak mempelajari ilmunya tentang ibadah itu. Sama di saat kita memahami jangan sampai kita memakan contoh bangkai atau hewan yang sudah mati yang tidak disembelih karena Allah. Itu kan bangkai. Yang sudah mungkin kalau sudah menjadi bangkai itu maka akan timbul virus-virus atau bakteri atau kuman dan lain sebagainya di tubuh hewan tersebut sehingga berisiko pada tubuh kita yang mengonsumsinya. Bahkan bisa menimbulkan suatu keracunan. Ya. Sehingga umat Islam diharapkan untuk bisa menghindari hal tersebut. Hikmahnya apa diantaranya? Bisa mendapatkan perlindungan darinya, seumpama menjaga akhlak, ya. Ya tentunya kalau kita menghindari hal-hal tersebut, ya
akhlak kita, perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Seperti tadi saya sampaikan, dari makanan-makanan yang diharamkan di saat dikonsumsi, di saat dimakan, maka akan menyebabkan perbuatan manusia itu mengarah pada hal-hal yang negatif. Tapi kalau yang dimakan itu yang baik-baik, yang halal, yang bersih, maka perilaku seseorang itu pasti baik gitu. Yang keenam, nanti diminta untuk menerjemahkan, ada menerjemahkan potongan ayat, ya tidak ayat satu ayat penuh, tetapi kalian cukup menerjemahkan potongan ayat tersebut, ya. Contohnya seumpama innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, ya. Al mubadzirin itu apa artinya? Contohnya. Ikhwanasy syayatin itu apa artinya? Ini sangat mudah. Makanya saya minta kalian waktu itu untuk menghafalkan ayat-ayat itu karena ada keterkaitannya dengan ujian sekolah yang ada. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu dia adalah ikhwana, saudara atau teman, asyayatin, setan. Maka kita tidak boleh berbuat boros. Wala tubadzir tabdira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kita harus hidup hemat tadi, ada hemat. Kita harus menyesuaikan antara keperluan kita itu apa. Kalau nggak perlu ya nggak usah dibeli, ya. Termasuk mubazir itu kalian main game sampai tengah malam itu atau bahkan sampai pagi. Itu mubazir, paket datanya habis untuk main saja. Badannya capek hanya untuk main, tidak untuk tadarus. Mestinya di Ramadan ini kan banyak tadarus, ya. Kalau bisa nggak bisa tidur, dipakai aja untuk baca Quran, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ngaji, nggak lama tidur gitu, ya. Tapi kalau kalian main game, ya, nggak tidur-tidur kalian. Karena apa? Setan sudah masuk di situ. Terbawa kalian untuk permainan-permainan itu, permainan yang menyebabkan lago. Lago itu perbuatan sia-sia. Dan di lahwun, lahwun itu dilalaikan. Seorang yang asik main, maka dilalaikan dengan kewajiban-kewajibannya pada Allah, dilalaikan pada hal-hal yang benar. Maka kita diingatkan oleh Allah, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ini ada ayat begitu, nanti perhatikan, ya. Yang selanjutnya nanti akan ditampilkan satu ayat penuh, ya. Kalian tinggal menunjukkan isi kandungannya, ya. Bisa Az-Zumar, bisa Al-Furqan, bisa An-Nisa, bisa Al-Hujurat. Yaitu tentunya ayat-ayat yang ada di materi yang sudah saya sebutkan, ya. Nanti kandungannya apa? Isi kandungan itu mungkin lebih ke ini. Kalau di situ ke tema, ya. Mengarah ke materi apa itu. Contoh surah An-Najm, yaitu surah An-Najm. Surah An-Najm itu terkait apa? Masih ingat? Ini yang kelas 9. Materi kelas 9, An-Najm itu. Udah lupa, ya. An-Najm itu terkait dengan ikhtiar. Kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya, ya. Kita hanya berusaha, Allah mau berikan berapa, hasil yang kita usahakan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak boleh berharap kalau kita usaha terus langsung berhasil gitu. Nggak boleh, ya.
Tapi kita ikuti dengan doa dulu ya. Usaha sungguh-sungguh, doa, baru kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Karena apa? Karena kita telah mulai dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ini. Yang kedelapan, ya. Kedelapan ini masih senada dengan yang 7, yaitu terkait dengan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ini ayatnya tadi kan sudah jelas. Saya contohkan seumpama surah Al-Hujurat seumpama gitu kan. Al-Hujurat itu tentang apa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini terkait dengan bagaimana seseorang itu menjunjung tinggi nilai toleransi dalam pergaulannya, ya. Memberikan kebebasan pada orang lain, tidak memandang jenis kelamin, min dzakarin au unsa. Karena apa? Allah sudah menjadikan manusia itu dari bermacam-macam. Bahkan wa qaba'i wa syu'uba wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita di Nusantara ini saja dari mulai ujung timur sampai ujung barat, dari rambutnya saja kan berbeda gitu kan. Ada yang keribu, ada yang lurus. Dari kulit juga demikian. Ini perbedaan-perbedaan yang semacam ini tidak menyurutkan semangat kita untuk toleransi. Yaitu toleransi antar umat beragama. Ya. Toleransi antar umat beragama ini kita jalankan sehingga semuanya akan menjadi baik. Apalagi kalau kita berbicara kurikulum yang baru, yaitu terkait dengan kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, di situ mengedepankan betul bagaimana toleransi kita beragama antara satu dengan yang lainnya. Tidak saling mengejek, tapi saling mengajak. Tidak saling memukul, ya, tapi memikul, ya. Dipikul bebannya bersama-sama. Tidak malah memberikan hal-hal yang negatif pada orang lain. Kalau ada yang menghina bagaimana? Ya kita contoh Rasulullah. Rasulullah dihina di Taif. Rasulullah malah mendoakan, ya seperti tadi ayat tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena Rasulullah mengamalkan ayat tersebut. Rasulullah tidak pernah membalas dengan balasan-balasan yang buruk. Maka itulah Rasulullah diangkat Al-Mustafa, yaitu yang terpilih. Di nomor 9, kisi-kisi terkait dengan tanda wakaf. Tanda wakaf itu tanda pemberhentian membaca. Di pemberhentian membaca ada itu huruf mim kecil. Itu wakaf lazim. Mim kecil itu wakaf lazim. Kalau ada tanda mim kecil maka harus berhenti. Ya, mimnya bukan di bacaan iklab ya. Biasanya di bacaan iklab itu ada dituliskan di atas ba itu huruf mim. Itu bukan tanda wakaf ya. Itu mim. Terus selanjutnya ada shad lam ya. Tapi ya-nya enggak ada titiknya. Itu alif maksurah ya. Shad lam ya itu waslul aula ya. Waslul aula itu apa maknanya?
dilanjutkan dia lebih bagus. Itu waslul aula. Apabila kita menemukan yang namanya wakof mim, wakof shad lam ya tadi, maaf, shad lam ya, maka kita diminta untuk melanjutkan bacaan kita. Kalau kof lam ya, waqful aula, namanya waqful aula, yaitu berhenti itu sangat diutamakan. Berarti kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran ada tanda begitu, kita harus berhenti. Yaitu karena berhentinya itu sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Ayat-ayat itu menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang sudah lengkap. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa memahami, ya, memahami dengan betul apa yang menjadi tanda-tanda di saat kita membaca Al-Quran. Ada wakof yaitu jim, tulisan jim kecil, huruf jim. Itu wakof jais. Wakof jais itu boleh berhenti, boleh terus. Jadi diperbolehkan mau dilanjut, asal nafasnya masih kuat, dilanjut aja. Kalau sudah berhenti di wakof jim, tidak usah kita ulangi dari kalimat awalnya. Ya, awalnya. Ada juga tanda wakof lam alif. Kalau tanda wakof lam alif itu kalian tidak boleh berhenti. Kalian lanjutkan. Itu sebagai isyarat, yaitu isyarat untuk maknanya, ya, maknanya agar sempurna, ya. Kesempurnaan membaca Al-Quran kita itu kan terkait dengan makna yang ada. Ada wakof iftida, kita mulai ini, di mana kita membacanya, kita akhiri di mana membacanya. Agar apa? Agar bacaan kita artinya sempurna. Contoh kalian baca di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sempurna. Tapi kalau ada Iyyaka na'budu, mestinya kan dilanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya begitu. Tapi kalau kalian nggak kuat, seumpama iyyaka na'budu, kan diwakafkan itu. Baru dilanjutkan dua iyyaka. Nah, itu yang salah. Karena huruf dalnya masuk di kalimat ya na'budu tadi. Oke, itu tanda-tanda wakaf. Silahkan kalian nanti perhatikan lagi di bahan ajarnya atau di Al-Quran itu ada tanda-tanda wakaf yang ada. 10 terkait dengan Al-Asma'ul Husna. Nanti cermati materi itu atau soal-soalnya. Kalau as-sami itu terkait dengan pendengaran. Allah yang maha mendengar. Al-Basir, Allah yang maha melihat. Ya. Kalau contoh, seumpama contoh soal, Ali tidak berani mengambil uang ibunya yang ada di dompet ibundanya. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat perbuatannya. Nah, perbuatan tersebut
merupakan pengamalan dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat atau mempunyai asma. Nah, ini baru kalian jawab. Apa jawabannya? Enggak mungkin as-sami karena terkait dengan perbuatan dilihat. Yaitu yang bukan al-alim, mengetahui. Al-alim ini lebih Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatunya, cerdas. Al-khabir, Allah Maha teliti. Pak, kan bisa di ini Allah Maha teliti, nanti Allah akan catat dan lain sebagainya. Nanti Allah akan bertanyakan di akhirat. Bisa, tapi yang lebih spesifik, yang lebih khusus yaitu Al-Basir, Allah yang Maha melihat karena Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Kalau kita jam-jam segini ngantuk ya. Bisa jadi ini juga ditinggal gitu kan. Kalau kalian tinggal ada yang meninggalkan di masuk terus tinggal tidur. Wah, itu hati-hati saja ya, hati-hati saja. Saya sampaikan cuma begitu aja. Karena jangan sampai kalian meninggalkan guru kalian ya. Pak, ngantuk. Ya wudu kalau ngantuk. Karena apa? Khawatirnya kalau kalian tinggalkan guru kalian yang ngajar, itu su'ul adab, yaitu adabnya jelek, adabnya buruk. Kalau orang adabnya buruk, pasti tidak berhasil, baik dunia maupun akhirat itu pasti. Maka harus baik perilakunya. Ya. Tuh. Ada As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir yang maha teliti. Disesuaikan dengan ilustrasi yang disampaikan di soal itu. Kemarin sudah banyak benar itu. Yang enggak ganti-ganti. Yang ke-11 ini terkait dengan tugas malaikat ya. Tapi di situ nanti ada narasi itu cerita atau ilustrasi gambaran kehidupan seseorang yang melakukan atau terjadi suatu musibah, terjadi suatu kecelakaan atau terjadi suatu kejadian alam semesta, angin puting beliung, mungkin ada tanah longsor, ada hujan debu ya. Di mana di Irak itu kan hujan debu itu. Banyak yang terkena musibah. Mungkin di daerah-daerah yang lain berita-berita di televisi ya. Banyak kejadian-kejadian di saat mau lebaran semacam ini, banyak yang mudik, terjadi banyak kecelakaan di jalan raya. Ini juga menjadi suatu tugas dari malaikat. Siapa yang bertugas? Malaikat yang bertugas kalau itu terkait seumpama di kecelakaan itu ada yang meninggal. Nah, berarti kalian mencarinya yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Jangan di situ malah kamu jawab malaikat Mikail yang memberikan rizki. Mana ada nyambung. Kalau nggak belajar ya bisa jadi semacam itu. Pak, yang terkait dengan akhir kehidupan itu kan malaikat Israfil. Ya. Maka kalian lihat malaikat Israfil itu tugasnya apa? Kalau malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala, meniup trompetnya. Selama Allah belum memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompetnya, maka tidak akan terjadi bencana atau kiamat. Ya, tapi kalau malaikat Israfil sudah dikomando untuk meniupkan sangkakala, untuk meniupkan trompetnya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Makanya anak-anak sekalian saat ini kita
waktunya untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang punya tanggungan terhadap sekolah, seumpama ada pinjam buku atau pinjam ke teman-temannya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu terkait dengan tugas dari para malaikat yang ada. Yang bagian nyatet amal itu siapa? Ya, nanti yang membagikan rizki, yang menjaga di alam kubur, dan menanyainya di alam kubur itu siapa saja. Menjaga surga itu siapa, menjaga neraka itu malaikat siapa. Itu terkait dengan tugas. Nomor 12 masih terkait dengan malaikat. Banyak ini. Tanya tentang malaikat. Nanti ditampilkan ayat Al-Quran terkait dengan sifat-sifat malaikat. Ya. Menjelaskan tentang apa ayat itu. Ya, sama dengan yang di atas tadi, berarti termasuk mempelajari kandungan isi dari ayat Al-Quran. Tapi ini fokusnya pada sifat para malaikat. Ya, kalian sesuaikan saja sifat malaikat dengan soal yang ada. 13 terkait dengan nama malaikat dan tugasnya. Ini gampang ini, jangan sampai keliru. Hanya menjodohkan. Kisi-kisi sudah jelas kayak gini, masa salah ya, jangan sampai salah. Nomor 13. 12 juga ya, dari atas itu sudah jelas saya sampaikan ya. Dengan lugas, dengan apa jelas saya sampaikan materi-materi persiapan kita. Ya. Kembali ke nomor 13, nanti sebutkan nama malaikatnya siapa, terus tugasnya apa, tinggal ditarik garis. Ya, ditarik garis itu mestinya untuk mencocokkan dulu. Malaikat Jibril itu apa sih tugasnya? Cari di sebelahnya. Nanti malaikat Ridwan tugasnya apa? Ada enggak? Oh, ternyata enggak ada menjaga surga. Kalian bisa lihat di sebelah kolom sebelahnya dulu, mau yang kanan dulu atau yang kiri dulu, mudahnya kalian. Kalau lebih mudah ya lihat yang kiri, karena apa? Nama-nama malaikat kan juga sudah diketahui. Berserta tugasnya sudah tahu ya. Maka oh ya kalau dia memerintah, yaitu seperti halnya apa? Terkait dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril itu kan menyampaikan pada Rasulullah, Iqra, 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 baca, baca, baca. Nabi Muhammad disuruh membaca saat itu, yaitu kejadian di gua tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, nanti dicari malaikat apa saja yang akan dikeluarkan di situ ya. 14 terkait dengan bagaimana kita mengimani Al-Quran ini. Bedanya iman pada Al-Quran dan iman pada kitab-kitab Allah. Sudah sering kali saya sampaikan. Ya. Kalau kita iman pada kitab-kitab Allah, hanya sebatas mengimani kalau kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu benar datangnya dari Allah. Itu benar kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ya. Taurat ya, kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kalau kita pahami lebih dalam lagi,
ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ada kesamaan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi di sisi lain ada suatu perbedaan dalam syariat. Ya. Lebih kental lagi, lebih ketahuan lagi perbedaan-perbedaan di bidang syariah. Itu. Kembali lagi pada Al-Quran. Ya. Apakah cukup kita pajang kaligrafi yang indah itu di ruang tamu atau di ruang keluarga, dipajang di situ kaligrafi yang harganya mewah, mahal gitu, sehingga menjadi barang mewah di rumah itu? Apakah cukup begitu? Tidak, tidak cukup begitu kalau kita mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran itu diantaranya yaitu kita harus mau membacanya, ya, membaca kapan? Ya setiap waktu. Dan di saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari dengan benar, yaitu cara membacanya, artinya apa, itu kita mulai pelajari ya. Jangan sampai kita hanya bisa membaca tapi nggak ngerti arti dari bacaan Quran kita. Sayang ya, sayang. Karena apa? Beda antara orang yang mengerti sama orang yang tidak mengerti. Diceritakan ada orang yang jadi imam sholat, dia pingsan hingga sampai meninggal ya. Kenapa? Karena beliau memahami betul ayat yang dibaca terkait dengan yaitu seseorang nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertanggungjawaban amal. Ya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban amal itu. Di dalam ayat Al-Quran disampaikan juga. Untuk mempertanggungjawabkan amal itu biasanya yang banyak dosanya ini para pemimpin. Ya. Mereka yang tidak adil, yang tidak memberikan porsi yang benar pada anggotanya, ya. Dalam hadis kan dijelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Contoh kalian di OSIS ya. Waktu itu kalian jadi OSIS, apakah kalian jalankan dengan baik atau tidak amanah yang diberikan Bapak Ibu guru saat itu. Jadi seorang bendahara, gitu kan, bendahara kelas, uangnya habis, ya, nggak ada laporan, nggak ada apa. Ini juga menjadi masalah, ya. Sehingga itu juga akan dipertanyakan. Maka dari itu kita harus mempelajari isi-isi Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga apa? Sehingga kita tahu, oh ya ini larangan Allah. Kalau ada larangan berarti kita tidak jalankan. Kalau ada perintah maka kita segera jalankan perintah itu dengan cepat. Ke-14, 15 terkait dengan ini masih kitab-kitab Allah ya. Masih dengan kitab-kitab Allah nanti kalian pelajari bisa jadi memasangkan antara kitab yang diturunkan dengan siapa penerima kitab tersebut. Contohnya penerima kitabnya Nabi Daud alaihissalam, kitabnya apa? Ya kalau kita sudah tahu ya kalau Al-Quran jelas Nabi Muhammad,
ya. Kalau sampai keliru Al-Quran ditaruh di Nabi Daud itu ya ngawur namanya ya. Tapi insya Allah nggak ada yang begitu. Sudah tahu Al-Quran, sudah tahu Injil, ya berarti tinggal dua, Taurat ke siapa, Zabur ke siapa. Oh ya Taurat seringkali disampaikan itu Nabi Musa yang menerima Tauratnya. Tinggal Zabur aja berarti dicari selisihnya. Karena hanya 4 kitab yang kita imani. Selain itu suhuf. Ya. Wahyu-wahyu Allah yang dibukukan itu namanya kitab. Tapi wahyu-wahyu Allah yang terkait dengan perintah, terkait dengan larangan, muamalah dan lain sebagainya yang terkait dengan seseorang ini ya tentunya masuk pada kategori tertentu. Contoh Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Tauratnya pada siapa? Itu ya. Gampang itu nomor 15. Selanjutnya 16 masih tentang beriman pada para nabi dan rasul. Nanti kalian bisa mencermati ilustrasi yang ditampilkan. Di antaranya ada kisah-kisah dari para nabi dan rasul yang terdahulu. Ini contohnya kita tahu bahwa dakwah nabi itu sungguh luar biasa tantangannya. Tidak mulus. Yang seperti tadi saya sampaikan di kota Taif, ya, Rasulullah dilemparin batu. Mungkin diganggu di saat mau beribadah, mau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, diganggu sampai tidak sampai menyampaikan karena enggak ada kesempatan di situ. Contoh yang lain Nabi Nuh alaihissalam di saat disuruh untuk menyampaikan ajaran yang benar ternyata anak dan istrinya tidak mau mengikuti. Bahkan Nabi Nuh yang sangat lama dalam menjabatnya atau mungkin memerintahnya, sekitar lebih dari hampir 1000 tahun ya. Berarti usianya kan panjang-panjang saat itu saat itu. Kalau saat ini pendek-pendek. Tapi umatnya Nabi Muhammad itu punya kelebihan yang luar biasa. Ya contohnya di bulan Ramadan ini. Kalau kita nyambung terkait dengan cerita pada masa lampau dan pada masa sekarang. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad patut bersyukur karena ibadah yang wajib di bulan Ramadan ini kan dihitung 70 kali lipat dinaikkan nilai pahalanya. Ini menjadi perhatian khusus. Di bulan Ramadan nanti ada 1 bulan ya. Ini saya bahas sekalian aja ya. Ini terkait dengan Nabi ya. Karena kita ingin mengikuti Nabi Muhammad. Disampaikan ada satu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Satu malam di malam Ramadan itu ada lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Ada 1000 bulan menerjemahkan mungkin kalau dihitung 83 sampai 84 tahun. Nah, kalau kalian pinter ngitung, ya pinter hitung-hitungan, matematika kalian bagus, contoh, seumpama orang itu 1 hari infaknya 10.000. 10.000 kali 365 hari, kalikan berapa tadi? 84 tahun. Nah, dapat berapa? Sungguh luar biasa. Pahala yang Allah berikan pada orang-orang yang mau
qiyamul Ramadan nantinya. Maka ini sudah masuk malam yang ke berapa malam ini? 19 ya. Kita sudah masuk ke malam ke-19. Nanti di malam 21 diceritakan banyak keterangan-keterangan Lailatul Qadar itu mulai tanggal 21 malam 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi ibadah kita tidak hanya di malam itu saja, tetapi ibadah kita sudah kita mulai dari awal. Kita harus sudah melaksanakan ibadah itu dari awal agar apa? Agar nanti kita diberikan keringanan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu karena kita terbimbing untuk melakukan yang baik. Tuh. Itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kembali ke soal 16, Nabi Nuh itu 1000 tahun berdakwah, ternyata hanya tidak lebih dari 200 orang saja yang mengikutinya. Bahkan anak dan istrinya kan enggak mau ikut itu kan. Yang diselamatkan orang yang mau masuk perahunya dan binatang-binatang yang ada di perahu tersebut yang diselamatkan. Yang lainnya hancur karena apa? Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatunya. Ya, contoh nilai yang terkandung dari kisah di atas adalah apa? Kalau sekian lama seumpama berdakwah enggak banyak yang ikut, ya, ya tetap harus sabar ya. Kesabarannya yang sungguh luar biasa itu ya. 17 ini memasangkan terkait dengan perilaku Nabi, perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh menyampaikan wahyu kepada umatnya itu apa sifat wajibnya bagi Rasul. Makanya saya suruh untuk menghafalkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Karena ini materi ada. Amanah, ini dapat dipercaya ya. Sidik, jujur. Yaitu benar dalam segala perkataan dan perbuatan. Tidak hanya perkataannya yang bagus, tapi perbuatannya tidak. Kalau dalam Islam, Rasulullah contohkan, lisannya bagus, pandangannya bagus. Nih. 18. Terkait dengan hadis atau ayat Al-Quran terkait dengan hari kiamat. Ya. Nanti diminta untuk menerjemahkan. Ini menerjemahkan hadis atau ayat Al-Quran terkait dengan hari akhir atau hari kiamat. Kalau ayat subhanahu wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia itu dari alam kuburnya, dari alam barzahnya. Kalau ayatnya yang mudah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa artinya? Kan gampang contoh. Kalau contoh hadis, innakum mahsyuruna rijala wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Kalau hadis agak sulit ya, tapi harus dipelajari memang. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Innakum mahsyuruna rijalan. Nah, nanti di hari akhir di padang mahsyar itu ada yang dikumpulkan berjalan. Warukbanan, ada yang berkendaraan karena dia punya kendaraan. Kendaraannya apa? Dari amal perbuatannya ya. Mulai dari
ini mulai dari masuknya di alam barzah itu kan sudah disambut oleh malaikat malam kubur. Kalau ditanya tidak bisa menjawab, ya langsung disiksa. Kondisi nanti di padang mahsyar ada yang berjalan, ya, ada juga yang naik kendaraan, dan ada yang lebih mengerikan lagi adalah wa tujarruna ala wujuhikum. Ada juga yang akan diseret di atas wajahnya, wajah-wajah kamu, ini kan, ala wujuhikum. Maksudnya apa? Orang itu akan diseret yang wajahnya nanti itu kalau ini disampaikan, dan juga ada yang akan diseret di atas wajah kalian. Di atas wajah kalian itu berarti wajah orang yang tidak beriman pada Allah, wajah mereka yang tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cantik akan hilang kecantikannya, tampan juga demikian akan hilang ketampanannya. Maka harus sadar, ya, harus sadar. Jangan orang itu hanya meraih kecantikan, ketampanan, tapi dia lupa sholatnya, lupa ibadahnya. Ini bahaya. Akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kakinya yang diseret, tapi kepalanya yang di bawah. Itu kan berarti kalau mukanya itu akan diseret. Ini mengerikan yang semacam ini. Maka kita harus berbuat baik, beramal saleh. Saya sampaikan ke 20, kalau 20 ini benar kan berarti sudah dapat 40 gitu kan. Nanti mengurutkan, ya, diharapkan untuk bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Orang masuk di hari akhir itu mulai kapan? Itu mulai dimasukkan dia ke liang lahat, ke liang kubur. Itu sudah awal dari perjalanan mereka menuju akhirat. Awal, ya, awal menuju perjalanan akhirat itu diawali dengan kematian seseorang. Nanti akan dibangkitkan, terus dikumpulkan di padang mahsyar. Allah akan hisab, hitung berapa amal perbuatannya, yang baik, yang buruk berapa. Jadi setelah dihitung, dihisab itu dihitung, yaumul mizan, ditimbang nanti pada akhirnya. Berapa timbangan yang baik, yang buruk berapa. Setelah ditimbang, maka dibalas sesuai dengan amal ibadahnya itu. Yang ke-20 terkait dengan iman pada qadha dan qadar. Ya, iman pada qadha qadar ini pada prinsipnya yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpama ibunda kalian melahirkan kalian, ya, itu sudah takdirnya. Kalian kan nggak bisa milih ibu kan, nggak ada. Kalian bisa milih ibu itu nggak ada. Takdirnya ayah dan ibu kalian bertemu, menikah, lahir kalian, itu sudah takdir. Itu namanya takdir apa? Takdir mubrom. Ya, setelah bertemunya suami dan istri tersebut melahirkan anak, maka anaknya itu takdir mubrom, karena tidak bisa milih. Orang tua nggak bisa milih, kepingin anak laki-laki nggak bisa kalau lahir di situ perempuan. Kepingin anak perempuan ternyata lahirnya laki-laki terus. Ya kalau Allah nggak nakdirkan ya sampai berapa anaknya tetap aja laki-laki terus gitu kan. Ini makanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Yang mu'allaq itu yang tergantung dari usaha kita. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Mungkin pertemuan kita cukupkan sekian. Silahkan kalian pelajari kembali.
materi-materi yang ada, ya banyak, ya masih banyak. Ini baru 20, maka sisanya silakan dipelajari sendiri. Insya Allah besok ujian akhir dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Terlebih lagi anak-anak sekalian, itu kan ujian hanya nilai di ijazah, nilai di rapot. Yang terpenting yang kalian harus lakukan adalah bagaimana mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan nyata kalian. Bagaimana kalian mengamalkan yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar sholat, bagaimana sholat kita. Kita sudah belajar zakat, bagaimana kita zakat, infak, sedekah. Amalkan dalam bentuk perbuatan nyata. Kita sudah belajar hormat pada orang tua, taat pada orang tua, patuh pada orang tua dan guru. Lakukan bagaimana patuhnya kalian terhadap guru-guru kalian. Ya. Patuhnya kalian terhadap guru-guru kalian, patuhnya kalian terhadap ayah ibu kalian. Ya. Ini yang akan menjadi manfaat ilmu kita. Jadi ilmu yang manfaat, yang barokah, itu yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kalian itu baik pada guru kalian, ya, kalian baik pada guru kalian, ilmu kalian itu akan menjadi manfaat, berkah. Sekolah dapat sekolahan yang bagus, pekerjaan nanti dapat pekerjaan yang bagus. Kalau nanti kalian berumah tangga juga keluarga kalian bisa mendapatkan keluarga yang baik. Karena apa? Karena mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Dan kalau kita ingin barokah ilmu kita, perbanyak doa untuk guru-guru kita. Perbanyak doa untuk guru-guru kita. Hanya doa, ya, hanya doa. Bapak Ibu guru kalian tidak minta materi dari kalian, bahkan doa aja mereka nggak minta. Nggak minta didoakan, tapi kita harus ngerti, harus paham, harus tahu betul apa sih yang harus kita lakukan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita. Ya, kalau orang tua masih mungkin nak doakan ayah, doakan ibu, masih kan bisa begitu. Tapi guru kita kadang mereka tidak minta nak doakan bapak ibu guru, tidak. Tetapi kita sebagai murid, sebagai siswa harus tahu bahwa mereka telah mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dengan ikhlas mereka ajarkan, tanpa mereka meminta, kita sudah harus memberikan yang terbaik bagi mereka. Paling tidak doa, doakan mereka. Doakan keluarga mereka. Karena apa? Kalau kita doakan baik untuk orang lain, maka akan kembali pada diri kita kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita doakan selamat guru-guru kita, maka kita juga akan menjadi orang yang selamat. Ya. Kalau kita doakan guru-guru kita diberikan rahmat karunia oleh Allah, tetap istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, maka kita juga diberikan hal yang sama dari permintaan kita tersebut. Ini kalau kita kaji di bab doa, ya, bab doa, dan materi itu memang tidak ada dari kelas 7 sampai kelas 9 enggak ada materi zikir ba'da sholat, itu enggak ada, doa itu enggak ada, itu padahal penting bagi kita. Ya, sehingga seringkali kalau belajar tentang sholat, saya minta kalian untuk menghafalkan bacaan sholat itu apa fungsinya saat ini. Bisa jadi nanti di SMA kalian sudah enggak sempat lagi mikir bacaan sholat. Karena dianggap SMA sudah bisa bacaan sholat terus tidak diajarkan bacaan sholat. Ini bisa jadi begitu. Apalagi kalau tidak ada materi di pelajarannya. Saya sampaikan, untuk yang belum lancar bacaan sholat, dilancarkan ini Ramadan. Ya, Ramadan kita lancarkan bacaan sholat kita.
Kalian sekolah juga tinggal 2 hari lagi, Jumat Sabtu, itu pun tinggal ujian saja. Setelah itu bermunajatlah pada Allah, perbaiki akhlak kalian, perbaiki diri kalian, ibadah-ibadah semakin diperbaiki. Karena apa? Karena Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sadari bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, sehingga kita betul-betul memohon pada Allah untuk bisa diampuni dosa dan kesalahan kita. Kalau dosa dan kesalahan kita diampuni, maka dosa dan kesalahan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kalau diajak sholat tarawih juga jangan males. Orang tua ngajak sholat tarawih, ada temennya ngajak sholat tarawih, ya berangkat sholat tarawih. Karena apa? Pahalanya besar orang yang sholat tarawih itu, pahalanya besar. Ya, ya seperti tadi saya sampaikan, contohkan kalian 10.000 setiap malam kalian keluarkan, bawa uang untuk ditabung di kotak amal, ya nilainya besar. Dan kalian kalau mau lulus dengan nilai yang baik, maka banyak-banyaklah bersedekah. Infak sedekah dilakukan dengan baik, dan diingatkan juga untuk orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Yaitu sesegera mungkin dibayarkan zakat fitrah itu, agar apa? Agar nilai pahala puasa kita juga diberikan oleh Allah pada diri kita yang mau puasa dan yang mau membayar zakat fitrah. Orang yang puasa saja dia tidak mau bayar zakat fitrah, maka pahalanya tidak diberikan. Ya, tidak sempurna. Ya. Yang bisa jadi zakat fitrah itu menjadi syarat diberikannya pahala puasa kita. Ya. Makanya ada waktu, batas waktunya mulai awal Ramadan. Pak, waktunya udah habis. Oke. Ya. Ini saya tambahkan. Kan nggak ada lagi ya setelah ini. Ada pelajaran lagi. Ya. Mudah-mudahan tambahan ini tidak mengurangi diri kalian ya untuk bisa mencerna, karena saya perlu saya sampaikan ini. Ini kesempatan yang baik ya. Saya sudah tahu tadi habis, sudah saya sampaikan di awal ya. Tapi saya sampaikan ini karena apa? Ada masih banyak di antara kelas 9 ini yang bacaan sholatnya masih kurang. Dan kepeduliannya terhadap orang tuanya masih kurang banyak. Ya. Sehingga banyak orang tua yang melaporkan ke wali kelas, kondisi anaknya ini, itu, dan lain sebagainya. Kondisi ibadah anaknya yang tidak bagus, yang tidak baik. Ini menjadi suatu catatan khusus bagi diri kalian. Kalau kalian mau sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat kalian, mau sukses, lakukan kewajiban-kewajiban itu pada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban itu pada orang tua kalian dan guru-guru kalian, ya tentunya hormati guru-guru kalian, hormati orang tua kalian, dan muliakan orang-orang yang punya ilmu, ya. Para orang yang punya ilmu itu ya guru, kita disuruh memuliakan guru-guru kita. Ya. Jangan pernah kalian punya rasa sakit hati pada mereka yang mungkin pernah menghukum kalian atau pernah memberikan tugas pada diri kalian. Tapi terima, kalaupun kalian sudah melakukan yang terbaik, itu baru kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan memberikan nilai-nilai yang lebih pada diri kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dunia akhirat untuk diri kita, keluarga kita semuanya. Ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ini pengantar kita, sebagai pengantar kita nanti untuk bisa memasukkan surga kedua orang tua kita. Karena anak yang soleh, yang solehah,
dia akan mampu memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak mau? Tentunya kita mau untuk memasukkan mereka, menyelamatkan mereka, sehingga komitmen kita harus beramal saleh, beramal baik di dunia saat ini maupun di akhir sampai akhir hayat kita, ajal kita, dan tentunya itu semuanya kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Mungkin saya dalam penyampaian materi dari mungkin kelas 8 yang ketemu saya sampai dengan kelas 9 ini ada salah kilafnya, saya juga mohon maaf. Belum bisa memberikan ilmu yang maksimal, yaitu masih sedikit sekali yang kita berikan ya. Tapi insya Allah dari yang sedikit, kalau kita mau amalkan, semuanya itu akan menjadi lebih baik atau barokah. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.